Dia nomor 20. Apa salah pilihan pilihan gandanya salah ya kan? Mm-mm. Ini dia dari terkecil hingga terbesar. 3/4 itu 0,75 ya. Mm. Terus ini 8/9. Kalau ada per 9 itu dia angkanya berulang mengikuti atas. Ini atasnya 8 berarti 0,888888. Dibuletin lah 9. Jadi ini dia salah. Habis 0,3, 0,75 langsung ke bawah nih 0,7. 0,7 artinya kan 0,70. Padahal 0,75 sama 0,70 kan gedean 0,75. Jadi ini salah yang A. Dan kalau yang B, ingat kalau bawahnya per 9, kita angkanya berulang yang bagian atas. Jadi di sini 3/9 itu 0,3333. Kemudian 3/4, 3/4 ini tadi 0,75. Nah, 0,3 ini sama aja artinya dengan 0,30, 0,30, terus habis itu 0,3333, terus 0,7, terus 0,75 ini benar. Dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kalau yang C, 3/4, 0,75. 7/9, ikutin karena per 9 berarti dia angkanya berulang yang angka atasnya. Berarti 0,7777777, buletin 9. Nah, ini kan dia turun tuh dari 0,8 ke 0,7. Jadinya ini dia salah. Kalau yang D 2/3 ini berarti berapa 2/3? Ini kita bisa kali 2 ya. Jadinya kan dia 4/9. Kalau salah kali 3 ya. Kali 3 berarti kan 4, berarti kan 6/9. 6/9 kalau bawahnya per 9 berarti dia berulang angka atas berarti 0,666666667. Terus 7/9 berarti dia 0,7777777. 8 ya karena dibuletin. Ini tadi juga salah nih berarti harusnya tadi 0,7778. Oke, berarti ini dia salah juga ya. Karena dia habis 0,8 turun jadi 0,7 sekian. Terus yang E 3/5, 3/5 itu dia berarti 0,6 ya. Terus 3/4 0,75. Nah, di sini 0,7 sama aja. 0,7 itu dia sama aja dengan 0,70. Yang ini 0,60, yang ini 0,70. Nah, ini di sini dia juga benar kan? 0,3 itu sama aja 0,30, 0,30, 0,60, 0,70, 0,75. Nah, ini juga benar. Jadi jawabannya bisa B, bisa E. Di sini kalau di pembahasan, nah ini pembahasannya dia salah ya, salah di sini kan ya. Oh, ini dia 7/9, bukan 3/9. Ini di sini pilihannya 3/9. Oke, ini tipe pilihan gandanya. Jadi tadi kalau per 9 itu dia angkanya berulang sesuai angka atasnya ya. Kalau misalkan em, 1/9 itu berarti dia 0,11111. Terus kalau 2/9 berarti dia 0,22222. Terus kalau 3/9 berarti dia 0,3333333 seterusnya. Kalau ada 0,0,555555555 paling belakang di buletin 6, ini berarti dia per 9 juga tuh pasti bawahnya karena dia berulang nih. Berulang karena dia 5 yang berulang jadinya dia 5/9. Nah, kalau dia 23/99 ini berarti dia sama aja dengan angkanya berulang, berulang yang atasnya. Karena dia di sini 99 berarti kan 2 digit. Jadi yang berulang nanti 2 digit. Jadinya 0,23, 23, 23 dan seterusnya. Kalau ada
Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ini berarti sama dengan berapa nih? Karena ini berulangnya 3 digit, berarti dia di sini pernya 9-nya ada 3. Nah, yang berulang adalah satu, dua, tiga. Jadinya di sini satu, dua, tiga per 999. Oke, lanjut nomor 21. Nomor 21 jawabannya apa nih? A. Kerjainmu gimana? Yang bilangan utuh dikerjain sendiri, yang bilangan itu dikerjain sendiri, pecahan sendiri. Biasanya kan ada tuh yang pakai 2 dikali 3 dulu, terus ditambah satu. Ada yang kayak gitu kan. Mm-mm. Itu kayak agak lama nggak sih malah? Tergantung. Iya sih tergantung. Kalau pas angkanya gede itu kayaknya agak lama sih. Mm-mm. Nah ini kalau misalnya eh ada dua 1/3 itu artinya kan dia 2 ditambah 1/3. 2/3 itu artinya 2 ditambah 1/3. Terus di sini -3/2 berarti min dari 3 ditambah setengah. Ini kalau kayak gini artinya di sini pasti dia satu ya. Terus di sini ditambah 4/4 ditambah 4/4 artinya berarti 4 ditambah 1/4. Terus berarti di sini akan sama dengan 2 ditambah 1/3. Ini dia artinya -1 berarti -1 kali 3 hasilnya -3. Kemudian ini -1 kali setengah berarti -setengah tambah 4 tambah 1/4. Berarti di sini sama dengan 2 -3 -1 -1 tambah 4 3. Terus di sini yang pecahannya kita kumpulin ada 1/3 min setengah sama plus 1/4. Berarti di sini sama dengan 3 ditambah samain penyebutnya yaitu 12. 3 kali berapa hasilnya 12 berarti 3 kali 4 karena bawah kali 4 atas juga kali 4. 1 kali 4 itu 4. Ini minus berarti minus 2 kali berapa hasilnya 12. 2 kali 6. Bawah kali 6 atas juga kali 6. 1 kali 6 itu 6. 4 kali berapa hasilnya 12. 4 kali 3. Bawah kali 3 atas juga kali 3. Jadinya di sini ditambah 3. Berarti di sini akan sama dengan 3 ditambah 4 min 6. 4 min 6 berapa? Min 2. Min 2 tambah 3. Min, ini 4 min 6 min 2. Min 2 tambah 3. 1 ya. 1/12. 3 ditambah 1/12 berarti dia sama aja dengan 3 1/12. Jadinya yang oke. Lanjut nomor 22. Yang tidak tepat. Cari yang salah ya. Ketika si A kurang dari sama dengan B, di mana di sini B-nya itu sama dengan C, berarti yang salah itu yang mana? Kalau yang A ini benar apa salah nih? Benar. Benar, karena ketika yang kirinya ditambahin -3, karena di sini B sama dengan C, berarti ini kita bisa tuliskan C. Kemudian karena di kiri kita kasih -3, kanan juga kasih -3. Jadi ini betul. Kemudian yang B sama ini A kurang dari sama dengan C kan artinya karena yang kiri dikali 5, yang kanan juga dikali 5. Jadi ini juga betul. Kemudian ini berarti artinya kan dia A kurang dari sama dengan C ya. Hmm. Kalau A kurang dari sama dengan C, ini C-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya kan A min C kurang dari sama dengan 0. Jadi yang C ini juga benar. Kalau yang delta, kenapa dia salah? Karena misalnya dipindah ruas ke kiri, berarti kan A lebih dari 2B.
Ke kanan atau ke Dan kiri? ke kanan, berarti kan A lebih dari 2B min C. Berarti kan kalau C-nya ini pindah ruas, jadinya kan A lebih dari 2B min C kayak gini. Kan B sama dengan C, berarti kan jadinya A lebih dari B atau C. Oke, karena tadi di sini B itu sama dengan C, kita bisa ubah si B itu menjadi C atau menjadi si C ini bisa kita ubah menjadi B gitu kan. Kalau kita ubah si C-nya ini jadi B, berarti A lebih dari 2B min B. Berarti kan A lebih dari 2B min B kan artinya dia, ini kan dia satu ya. Jadi 2 min satu itu satu, satu B, B satunya nggak usah ditulis artinya dia ya B gitu. Jadinya kan A lebih dari B. Padahal di sini A itu kurang dari B, berarti dia salah. Kalau yang E, kenapa Dari dia pernyataan bisa? itu kan 3 min A lebih dari sama dengan 3 min B. Berarti ini kita kali Buat negatif satu semua kan? Kita akan kurangi sama dengan dikali negatif, dia berbalik tanggalnya jadi lebih dari sama dengan B-nya kali min satu jadinya min B. Nah, ketika yang kiri kita kasih angka 3, yang kanan juga kita kasih angka 3. Jadi ini dia betul. Oke, jadi jawabannya yang delta. Oke, lanjut soal nomor 23. Jika X adalah 25,25% dari 0,375 dan Y adalah 5/8 dari 0,275, maka jadi di sini nilai X-nya itu sama dengan 25,25 per 100 dari, berarti dikali 0,375 itu sama aja 375 per 1000. Terus nilai Y-nya itu sama dengan 5/8 dari itu dikali 0,275 itu artinya 275 per 1000. Nah, di sini kita harus hafal yang per 8. Jadi kalau 1/8 itu sama dengan 0,125. Kalau 2/8 itu sama aja dengan, kalau disederhanain berarti kan 1/4 itu sama aja dengan 0,25 atau 0,250. Terus 3/8 itu, ini tinggal ditambah aja. Jadinya 0,375. Terus kalau 4/8 berarti sama aja dengan dibagi 4 1, dibagi 4 2 atau setengah. Setengah itu sama dengan 0,5 atau 0,500. Jadi si ini tinggal ditambahin dengan ini 0,125 dan seterusnya. 0,375 ini atau sama aja dengan 375 per 1000 itu kita bisa ubah menjadi 3/8. Jadi di sini sama dengan 25,25 per 100 dikali 3/8. Ini untuk nilai X-nya. Kemudian untuk nilai Y-nya ini kita balik, perkalian dibolak-balik hasilnya sama. Jadi di sini kita bisa tuliskan 275 per 1000 dikali 5/8. Jadi di sini kita bisa tuliskan untuk kita hilangkan komanya ini, kita hilangkan koma ini, kita kalikan dengan 100. Kalau di atas kita kali 100, bawah juga kali 100. Jadinya 2525 per 100 kali 100 berarti nolnya nanti ada 4 dikali 3/8. Untuk Y-nya itu sama dengan 275 per 1000 kali 5/8. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau nilai 3/8 dengan 5/8 itu lebih besar nilai 5/8. Ini lebih besar. Kemudian untuk yang 25 per 100.000 dengan 275 per 1000 itu juga lebih besar yang 275 per 1000. Artinya di sini nilai Y akan lebih besar dari nilai X atau nilai X kurang dari nilai Y. Jadi jawabannya yang D.
Oke, lanjut soal nomor 24. Jadi di sini nilai X-nya itu sama dengan 1/5 min 1/7. Kemudian nilai Y-nya itu sama dengan 1/7 min 1/5. Ini kalau kita kerjakan, kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, kita samakan menjadi 35. Ini dikali 7, ini kali 7, jadinya 7. Ini dikali 5, ini kali 5, jadinya seperti ini. Kemudian untuk Y-nya ini akan sama dengan 35, ini kali 5, ini kali 5, min 5 kali berapa hasilnya 35, 5 kali 7, ini kali 7, jadinya di sini min 7. Ini hasilnya dia adalah 2/35. Kemudian yang ini hasilnya negatif 2/35. Jadi dia yang lebih besar adalah nilai X-nya. X lebih besar dari Y. Jawabannya yang A. Dari pecahan 1/7 dan 1/5, maka nilai 1/7 itu lebih kecil daripada 1/5. Ini bisa tahu kita dengan cara kali silang aja. Jadi di sini 5 dikali 1 hasilnya 5, 7 dikali 1 hasilnya 7. Nah, dari sini kita bisa lihat 5 itu kurang dari 7. Dengan demikian, X sama dengan 1/5 min 1/7, karena yang ini lebih besar daripada, karena 1/5 ini lebih besar daripada 1/7, jadinya hasilnya positif. Kemudian di sini karena 1/7 ini lebih kecil dikurangi dengan yang lebih besar, hasilnya dia negatif. Sehingga di sini X lebih dari Y.